Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf ya, sebenarnya sebagaimana diiklankan kita akan bahas tafsir surat At-Taubah karena kita sudah selesai dari tafsir surat Az-Zumar. Tetapi saya lihat playlist kajian saya, ternyata ada sebagian surat yang saya baru jelaskan sebagian. Di antaranya surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun di kajian saya pernah sampaikan sampai ayat 30 ya. Sampai ayat 30. Oleh karenanya insyaallah pertemuan kita lanjutkan surat Al-Mu'minun ayat 31 sampai selesai insyaallah ya. Jadi kita bahas surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ya. Juga mungkin lebih pas buat ibu-ibu karena surat At-Taubah di awal perang-perang mulu ya. Jadi kayaknya enggak pas buat hati ibu-ibu, mungkin nanti ada waktunya ya. Insyaallah. Jadi sekarang nanti surat Taubah ada waktunya insyaallah taala. Kita pengin tentang kisah-kisah dulu ya. Kita selesaikan. Insyaallah kita mulai surat Al-Mu'minun ayat 31 ya. Tolong dibuka surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Setelah Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, kemudian Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia ya. Sampai akhirnya Allah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu rasul yang pertama. Sampai pada ayat 30 ya. Kemudian pada ayat 31 Allah sebutkan tentang rasul yang lain setelah kisah Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Sesudah mereka maksudnya sesudah kaum Nabi Nuh ya. Yang di mana kita ketahui kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang Allah bukakan air dari langit maupun dari bumi ya. Wa fajjarnal arda uyunan, Allah jadikan seluruh bumi menjadi mata air. Karena Allah mengatakan kami tafjirkan, yaitu kami buka bumi menjadi mata air. Wa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir, kami buka pintu-pintu langit sehingga keluar air yang sangat bercurah besar. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air langit dengan air bumi sehingga cepat sekali untuk menenggelamkan mereka. Akhirnya mereka pun tenggelam ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat-surat yang lain. Setelah kaum Nabi Nuh binasa, maka Nabi Nuh bersama pengikutnya hidup di atas tauhid ya. Sampai akhirnya muncul lagi kesyirikan setelah itu ya. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Setelah kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Qarnan maknanya kurun, kalau bahasa kita kurun. Ya, kurun diambil dari kata iktiran, yaitu orang-orang yang hidup semasa, yang berdampingan. Adapun berapa masa atau berapa tahun satu kurun, maka tidak ada dalil yang tegas, tapi intinya satu generasi yang biasanya hidup berdampingan entah 100 tahun kurang lebih 100 tahun, tapi kalau ada generasi yang umurnya panjang tentunya bukan 100 tahun. Jadi Quran maksudnya generasi. Dari kalimat iktiran yang maksudnya yang mereka hidup berdampingan, berbarengan semasa ya. Kalau zaman kita mungkin 70-80 tahun. Kalau zaman Nabi Nuh belum tentu karena umur mereka panjang ya. Maka yang penting Allah munculkan setelah itu satu generasi setelah kaum Nabi Nuh. Generasi yang lain itu tatkala muncul lagi kesyirikan ya. Setelah tadinya mereka hidup di atas tauhid. Kemudian Allah berfirman, "Fa arsalna fihim rasulan minhum" ya. Maka kami pun mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka ya.
Ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yang Rasul tersebut berkata, sembahlah Allah semata dan tidak ada sembahan yang lain bagi kalian. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Rasul di sini khilaf di kalangan para ulama siapa Rasul yang dimaksud. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya merajihkan bahwasanya atau menguatkan kata dia az-zahir, yang zahirnya Rasul sini adalah Nabi Hud alaihissalam. Karena dalam surat-surat yang lain selalu setelah Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, Allah sertakan dengan Nabi atau susulkan dengan Nabi Hud. Ya, selalu demikian ya. Seperti dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud dan banyak surat Allah sebutkan setelah surat kaum Nabi Nuh, Allah sebutkan Nabi Hud. Sementara banyak ahli tafsir yang lain mengatakan bukan Nabi Hud tetapi Nabi Saleh yaitu kaum Samud. Kenapa? Karena di akhir ayat ketika Allah menyatakan umat ini akhirnya binasa, Allah mengatakan fa akhadhathumus sayhatu, maka mereka pun dibinasakan dengan suara yang sangat keras, guntur. Fa akhadhathumus sayhatu. Ini tentang generasi ini. Sementara kita tahu Nabi Hud, kaumnya kaum Ad dibinasakan bukan dengan suara, tapi dengan apa? Dengan angin yang keras. Ya. Birihin, ya, dengan angin yang keras yang kemudian membinasakan mereka. Sehingga banyak ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kaum Samud, yaitu kaum yang diutus Nabi Saleh alaihissalam. Sementara Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya memberi ihtimal, memberi kemungkinan. Dia mengatakan karena kalau kita lihat dari sisi suatu kaum yang dibinasakan dengan suara yang keras, ternyata bukan kaum Samud aja, Ashabu Madian juga dihancurkan atau dibinasakan dengan suara ya. Dan ada juga yang lainnya, sehingga Allah tidak menyebutkan nama dari nabi tersebut, wallahu alam bisawab. Tapi saya katakan banyak yang mengatakan maksudnya adalah Nabi siapa? Nabi Saleh, Nabi Saleh. Ya. Karena kemiripan dibinasakannya dengan suara. Ibnu Katsir mengatakan ini dalil bahwasanya kaum Ad dibinasakan dengan pirihin dengan angin yang kencang disertai dengan suara. Sehingga Ibnu Katsir tetap menguatkan adalah kaum Ad karena biasanya urutan setelah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud. Tetapi dalam surat Al-Haqqah Allah sebutkan Samud, baru kemudian Nabi baru Hud ya. Fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Wallahu alam bisawab. Intinya satu generasi, rasulnya siapa wallahu alam bisawab, meskipun kebanyakan orang mengatakan atau kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Saleh karena kaum Thamud dibinasakan dengan suara yang kencang. Dan ini luar biasa. Ada orang atau suatu generasi tewas dengan suara. Allah Maha Kuasa. Kita sekarang dengar guntur, kita takut. Kalau sangat kencang kita bisa deg-degan. Jangankan dengar guntur, dengar sound horeg aja bisa gemetar jantung. Apalagi guntur yang keras, ya, bisa copot. Ternyata di zaman dahulu ada orang-orang dibinasakan dengan suara yang sangat keras, ya. Sehingga mereka pun mati. Manusia sangat lemah. Manusia sangat lemah. Ya, tidak perlu sombong. Dengan angin bisa mati, dengan guntur bisa mati, dengan nyamuk bisa mati. Dicium sama nyamuk, disedot sedikit terus apa? Mati. Kena malaria, kayak kena demam berdarah, kayak kena COVID tewas ya. Manusia sangat apa? Sangat lemah, sangat lemah. Ya. Kasih berita kaget, terlalu senang bisa mati, terlalu sedih juga bisa mati. Manusia lemah sekali. Makanya enggak usah macam-macam. Manusia mau mati, apalagi kasih suara guntur gini, suara menggelegar, tewas. Taib. Allah berfirman, "Tsumma ansha'na", kemudian kami munculkan setelah kaum Nabi Nuh, qarnan, generasi akharin, generasi yang lain. Entah berapa tahun setelah Nabi Nuh, karena Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Setelah itu dia hidup lagi. Ada yang mengatakan 300 tahun kemudian lagi, baru kemudian dia meninggal. Kemudian generasinya berapa lama bertahan di atas tauhid sampai muncul kesyirikan. Karena begitu Nabi Nuh meninggal, nama lama juga akhirnya ajaran berkurang, hilang sampai akhirnya muncul syirik lagi, baru muncul generasi baru
di atas kesyirikan, baru saatnya Allah mengutus seorang nabi. Nabi sini wallahu alam bisawab, apakah Allah sedang menceritakan Nabi Hud ataukah Nabi Shalih atau nabi yang lain. Kata Allah, "Farsalna fihim," kami utus kepada mereka. Fihim yaitu bahwasanya nabi tersebut berasal dari mereka. Karena ada sebagian nabi yang tidak berasal dari kaumnya ketika berdakwah. Contoh seperti Nabi Lut kepada kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam dari keluarganya Ibrahim dari Babilonia, ya. Kemudian berangkat ke daerah Sodom, daerah Yordan, berdakwah kepada kaum di Yordan. Seperti Nabi Musa alaihissalam selain berdakwah kepada Bani Israel, dia juga mengarahkan dakwahnya kepada suku Kipti. Karena kebetulan suku Kipti tinggal bersama Bani Israel atau Bani Israel tinggal bersama suku Kipti, sehingga Nabi Musa alaihissalam yang bersuku Bani Israel juga mendakwai suku Egypt, yaitu sukunya Fir'aun, kemudian pembesar-pembesarnya juga masyarakatnya secara umum. Ini maksudnya Nabi berdakwah kepada kaum yang lain karena kondisi. Ada juga yang mengatakan Nabi Yunus alaihissalam juga berdakwah kepada suku Nainawa dan dia bukan berasal dari mereka. Allah alam bisawab, intinya ketika Allah mengatakan fa arsalna fihim, kami utus kepada mereka, ingin menjelaskan bahwasanya rasul yang sedang dibahas ini dari suku mereka. Dari suku mereka. Dan itu kebanyakan para rasul seperti itu. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad dari saudara mereka, maksudnya dari suku mereka, kami utus kaum Hud. Wa ila Samuda akhahum Saleha. Kepada kaum Samud kami utus dari saudara mereka, yaitu maksudnya dari satu suku yang sama, ya. Ya, dan istilah akhu bisa maknanya adalah satu suku, ya. Seperti salah satu tafsir dari firman Allah ketika Bani Israel mengatakan kepada Maryam, mereka mengatakan, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya." Ya ukhta Harun maksudnya Maryam adalah keturunan dari sukunya Harun, dari keturunan sama Nabi Harun. Salah satu pendapat ahli tafsir. Ya. Seperti Allah menyebutkan tentang Nabi Nabi Hud, Allah mengatakan wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Dan ingatlah atau sebutlah tentang kisah saudara dari kaum Ad, maksudnya satu suku. Jadi secara umum nabi-nabi berasal dari suku yang sama. Ayat ini turun dan surat Al-Mu'minun adalah surat Makkiyah untuk menjelaskan bahwasanya kondisi Rasul ini sama seperti kondisi Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Nabi dari suku Quraisy, tinggal bersama Quraisy, ya, bertahun-tahun. Laqad labithtu fikum umuran, itu sudahlah aku tinggal bersama kalian dalam waktu yang lama, ya. Kemudian Allah sering mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian itu bukan orang gila sebagaimana yang kalian tuduhkan. Allah mengatakan wa ma sahibukum, Muhammad itu kawan kalian, artinya kalian sudah kenal dari lama. Kalian kenal sudah lama karena Rasulullah SAW hidup bersama mereka, tumbuh berkembang bersama mereka, sampai mereka saking kenalnya Rasulullah, mereka gelari dengan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Maka sungguhnya ketika seorang nabi berasal dari kampung sendiri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah diketahui bukan orang asing. Dan seandainya kalau diimani tidaklah terhalang dengan fanatik suku, ya. Beda kalau dari suku lain, malaslah sama suku lain. Tapi kalau suku sendiri, apa alasan untuk menolak nabi tersebut, ya. Oleh karenanya Quraisy apa alasannya untuk menolak Nabi Muhammad SAW? Padahal kalau bahasa secara duniawi, kalau Nabi Muhammad sukses, mereka juga ikut sukses sama-sama Quraisy. Apa masalahnya? Berbeda kalau dari suku yang lain. Makanya pengikut Musailimah Al-Kadzdzab tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Musailimah dari Rabi'ah, sementara Rasul dari Mudhar, maksudnya sukunya berbeda, jalurnya berbeda. Maka ada di antara mereka yang berkata, lakadzabu Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiqi Mudhar. Pendusta dari Rabi'ah itu Musailimah lebih saya sukai daripada orang yang jujur tapi dari suku yang lain, yaitu suku apa? Mudhar. Dari suku Mudhar. Rasulullah dari Mudhar, Musailimah dari Rabi'ah. Sama-sama dari Arab Al-Adnaniyin. Taib. Jadi sebenarnya ini adalah nikmat ketika seorang Rasul diutus, diangkat dari mereka yang mereka sudah mengenal.
Kata Allah, fa arsalna fihim rasulam minhum. Kami utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka, bukan dari suku yang lain. Yang rasul tersebut berdakwah ya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dakwah para rasul adalah dakwah tauhid. Semuanya menyuruh kepada tauhid. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, kata Rasulullah SAW, nahnu ma'syaral anbiya abnaun li'allat. Bahwasanya kami adalah para nabi, para rasul, kami ibarat seperti saudara-saudara sebapak lain ibu, saudara-saudara sebapak lain ibu. Maksudnya tujuan kami sama-sama menyuruh kepada tauhid meskipun syariat berbeda-beda. Meskipun syariat berbeda-beda. Ya. Allah bercerita tentang Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum Hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud menyeru, wahai kaumku, serulah sembahlah Allah semata. Demikian juga Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi ini juga demikian, anibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi Nuh juga demikian. Anibudullaha ya wattaquhu ya wa ati'un ya, sembahlah Allah, bertakwalah dan taatlah kepadaku. Seluruh nabi menyeru kepada tauhid meskipun syariat berbeda-beda, adapun syariat sesuai dengan kondisi mereka masing-masing ya. Syariat berbeda-beda. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian bertakwa? Ketika didakwahi menuju tauhid, ternyata mereka mengingkari. Apa yang dialami oleh Nabi Nuh juga dialami oleh Nabi ini, oleh Rasul ini. Yang pertama kali mengingkari adalah orang-orang kaya di antara mereka. Orang-orang yang memiliki kedudukan. Yang disebut dengan al-mala. Al-mala di antara tafsiran secara bahasa, al-mala itu ma yamla'u al-ain, yaitu yang menutupi mata. Artinya kalau seorang sudah lihat, semua terpesona lihat mereka. Jadi mereka pembesar-pembesar yang sering dilihat oleh orang-orang. Jadi al-mala maksudnya mendominasi mata. Ketika kita sudah lihat mereka, kita terpukau karena kekayaan, karena kedudukan dan macam-macamnya. Sehingga disebut al-mala, maksudnya para pembesar-pembesar. Orang kaya-kaya, orang miskin, pemuka-pemuka. Maka yang menentang Nabi ini, wallahu a'lam apakah ini Nabi Hud atau Nabi Saleh atau Nabi yang lainnya, taruhlah kita mengambil pendapat mayoritas ini adalah Nabi Saleh. Wa qala al-mala'u min qaumihi, maka berkatalah para pembesar-pembesar dari kaumnya, alladzina kafaru, yang mereka kafir, wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah, mereka kafir dan juga mereka mendustakan adanya hari kiamat. Menurut mereka tidak ada pertemuan dengan hari akhirat, tidak ada pertemuan. Di dunia hidup cuma di dunia saja. Subhanallah, bagaimana sebelum mereka padahal ada Nabi Nuh, tapi namanya ajaran agama hilang sedikit, akhirnya hilang total. Sampai tauhid hilang, iman kepada hari akhirat juga hilang. Sehingga Allah munculkan, utus lagi nabi yang baru. Mereka mendustakan adanya hari pertemuan dengan hari akhirat. Itu hari namanya disebut hari akhirat karena hari tersebut tidak ada ujungnya. Beda dengan kalau hari sekarang ada ujungnya. Nanti malam selesai hari ini. Besok terbit matahari di hari yang baru. Besok mungkin selesai lagi, ada hari yang baru. Adapun hari akhirat tidak ada penghujungnya. Terus menerus. Apalagi matahari dan rembulan sudah ditiadakan, sudah diredupkan. Ya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari telah diredupkan, sudah enggak ada lagi siang malam, selesai, ya. Sehingga hari tidak ada penghujung, maka disebut dengan hari akhirat. Persinggahan terakhir itulah hari akhirat. Dan kita semua akan bertemu dengan hari tersebut. Kita akan bertemu dengan hari tersebut. Maka siapkanlah pertemuan hari tersebut. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami membuat mereka dan kami telah membuat mereka hidup dalam kenyamanan, taraf. Itu kehidupan yang nyaman, kaya raya, berkedudukan, dihormati oleh orang-orang ya. Mereka ini ternyata mereka punya dua sifat utama, yaitu al-mala, mereka para pembesar, dan mereka hidup nyaman, kaya raya. Mereka mengingkari dakwah Nabi ini.
Mereka berkata, "Ma hadza illa basyarum mithlukum." Tidaklah Rasul ini kecuali hanyalah manusia seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Yang dia makan seperti kalian makan, wa yashrabu mimma tashrabun. Dan dia minum dari apa yang kalian minum. Jadi kalau Nabi Muhammad sama-sama makan korma, sama-sama makan ayam, kambing, ayam enggak kambing, korma kambing. Ya. Kalau Indonesia sama-sama makan beras, sama-sama makan lontong, gimana jadi? Istilahnya makanan kita sama, ngapain? Inilah yang menyebabkan kata Tahir bin Asyur, sebab yang menyebabkan mereka tidak mau beriman dengan Nabi ini, ada beberapa sebab yang disebutkan di antaranya karena mereka tidak ingin jadi anak buah. Karena kalau mereka beriman kepada Rasul ini, mereka jadi anak buah dan sudah nyaman biasanya jadi pemimpin. Mereka sama-sama makan ngapain? Kalau mau ya malaikat. Kadapun model seperti kita, terus kita sekarang pembesar jadi pengikut dia, enggak lah. Apa bedanya sama-sama makan yang sama, minuman yang sama. Ya, kalau sama-sama seperti kita, ngapain kita beriman? Kemudian juga para ulama yang menyebutkan di antara sebab juga karena mereka tidak ingin dihisab. Ya. Mereka ketika menjadi pemimpin punya uang banyak, mereka ingin berfoya-foya, ingin lakukan apa yang mereka lakukan. Mau zina, mau minum khamar, kalau ada hari kebangkitan, masalahnya akan ada hisab. Dan mereka tidak ingin hidup susah. Karena kalau mikir ada hari kebangkitan, nanti minum khamar enggak jadi misalnya ya. Mau ini enggak jadi, wah repot. Makanya sebenarnya mengatakan di antara sebab munculnya ateisme ketika seorang ingin merdeka. Karena kalau dia bermaksiat, dia kalau meyakini ada Tuhan, dia gelisah. Supaya dia maksiat tanpa kegelisahan, anggap aja Tuhan tidak ada. Mau zina oke, mau minum khamar oke, mau apapun terserah. Tapi kalau ada Tuhan ada, selalu terbayang-bayang, aduh gimana nih, gelisah. Jadi maksiatnya kurang nyaman. Anggap aja Tuhan tidak ada selesai, nyaman. Sama ketika mereka yakin ada Tuhan, tapi mereka bilang akan ada hari kebangkitan, dan innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak berharap untuk dihisab, karena kalau dihisab, repot. Sehingga mereka gelisah. Begini enggak boleh, begini enggak boleh, begini enggak boleh, begini. Padahal orang Quraisy misalnya di antara mereka ada yang suka minum khamar, suka judi, suka berzina, suka bunuh-bunuhan, orang Arab jahiliyah dahulu ya. Sehingga mereka semakin tidak mau mengimani ada hari kebangkitan. Maka di sini bahwasanya hawa nafsu punya andil dalam memilih suatu atau menimbulkan suatu keyakinan atau memilih suatu pendapat. Hawa nafsu itu punya pengaruh. Hawa nafsu punya pengaruh ya. Oleh karena dalam satu kisah Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir, dia menyebutkan bagaimana hawa nafsu punya pengaruh dalam memilih suatu pendapat ya. Ketika dia mengatakan suatu hari ada pendapat saya pilih yang sebenarnya jiwa saya tidak pas, tetapi pas dengan keinginan saya pendapat tersebut. Dan saya tahu pendapat ini tidak keluar dari ijma, ini masih khilaf, masalah khilafiyah. Saya pilih aja. Setelah saya memilih pendapat tersebut, hati saya menjadi gelisah, saya tidak merasa bahagia seperti sebelumnya. Maka saya bertanya jiwaku, kenapa yang kau lakukan? Saya cek-cek lagi, ternyata jiwaku memilih pendapat yang sebenarnya saya tidak yakini. Terus dia bilang, kenapa saya harus merasakan demikian? Bukankah saya tidak keluar daripada ijma? Bukankah ini masalah khilafiyah? Tapi tetap hatinya menjadi gelap. Maka hati-hati, kita kalau memilih pendapat, jangan pilih pendapat yang menguntungkan kantong kita. Ya. Ada pendapat khilaf dalam ulama, riba atau tidak? Bukanlah ini pendapat tidak riba yang benar. Kenapa? Karena kita kebetulan lagi transaksi dengan transaksi tersebut. Sehingga kita tidak menilai dengan kejernihan hati. Contoh, seperti seorang buka travel, kemudian pendapat, wanita safar tanpa mahram boleh atau tidak? Ada khilaf. Yang bilang tidak apa-apa tanpa mahram, banyak. Nah, menurut saya ini lebih bagus. Coba benar, kau pilih pendapat boleh wanita safar tanpa mahram karena dalil atau karena sesuai dengan bisnismu? Tanya. Kalau karena dalil, ahlan wa sahlan silakan. Tapi kalau karena ini menguntungkan saya, ini repot. Berarti memilih pendapat dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu punya andil
dalam menentukan atau merajihkan suatu pendapat. Dan banyak hal. Oleh karenanya, di antara sebab kenapa mereka tidak beriman dengan hari akhirat, karena mereka tidak ingin dihisab. Mereka sudah hidup nyaman-nyaman, nanti dihisab, enggak lah. Enggak ada hisab-hisaban, enggak ada hari kebangkitan. Mati selesai, mati selesai. Sehingga inilah di antara sebab Allah sebutkan sifat mereka untuk menunjukkan sebab mereka tidak beriman. Kenapa? Mereka adalah al-mala' wa qala al-mala'u min qaumihim. Mereka adalah para pembesar yang hormati sehingga mereka tidak mau jadi anak buah. Kalau mengikuti sang rasul lah, jadi anak buah rasul tersebut. Tidaklah. Yang kedua, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kami telah membuat mereka hidup dengan nyaman. Kata Allah, wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati. Biarkanlah aku dengan para pendusta yang telah memiliki banyak nikmat. Jadi mereka pendusta, mereka ulin na'mah, yaitu kaya hidup, glamor ya. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, mereka mengatakan, apa ini? Mau kita ikuti, dia hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian. Makan dari apa yang kalian makan dan minum dari apa yang kalian minum. Intinya mereka ingin rasul dari kalangan malaikat ya. Kemudian mereka lanjutkan, wala in ata'tum basyaram mithlakum innakum idzal la khasirun. Kalau seandainya kalian mengikuti rasul seperti kalian, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang merugi ya. Rugi ya, kalau kita mau mengikuti jangan seperti kita. Rugi karena kita bakalan jadi anak buah. Kita harus taat kepada dia. Rugi. Ya. Sungguhnya ketika seorang rasul dari kalangan manusia itu tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang rasul dari kalangan manusia itulah yang bisa diikuti, yang bisa dicontohi, yang bisa dipraktekkan kehidupannya, yang dia mengerti kondisi manusia karena dia juga manusia, dia yang bisa beri wejangan yang sesuai dengan manusia ya. Tapi kalau rasul dari malaikat enggak bisa diturutin, enggak bisa diikuti ya. Enggak bisa diikuti. Maka datangnya seorang rasul dari jenis manusia, dari suku kalian sendiri, ini adalah nikmat yang luar biasa. Tapi mereka tidak mau, semuanya karena ada sebab, itu karena kesombongan, keangkuhan. Kata mereka, kalau kita ikuti manusia seperti kalian, innakum idzal la khasirun, maka sungguh kalian akan merugi. Maunya rasul bukan dari manusia. Ini adalah dalil mereka. Setelah itu mereka menyebutkan dalil yang lain untuk menolak adanya hari kebangkitan. Kata mereka, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun. Apakah rasul tersebut telah menjanjikan kepada kalian annakum idza mittum, kalau kalian sudah mati, wa kuntum turaban, dan kalian sudah menjadi tanah, wa idzaman, dan jadi tulang belulang, annakum mukhrajun, kalian akan dibangkitkan. Hayhata lima tu'adun, sungguh jauh dari apa yang kalian diancamkan. Lima tu'adun ya. Baik, di antara dalil mereka menolak adanya hari kiamat, hari kebangkitan, kata mereka secara logis enggak mungkin. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, gimana mau hidup lagi? Tulang sudah kering, bagaimana bisa terbungkus lagi dengan daging? Tulang sudah kering dan dingin, bagaimana lagi bisa dibungkus dengan daging yang hangat, yang lembab, kemudian menjadi manusia, hidup kembali? Ini secara logis enggak mungkin. Maka mereka tekankan turaban wa idzaman. Tentunya pembahasan ini panjang tentang al-iman bil yaumil akhir ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah bisa membangkitkan manusia, sangat banyak. Di antara dalil yang sederhana adalah kalau kalian mengakui Allah telah menciptakan kalian, maka untuk mengulangi penciptaan sangatlah mudah. Kalau kalian masih mengakui Tuhan. Jadi kita kalau menolak hari akhirat ada dua model yang kita bahas. Ada model yang mengakui adanya Tuhan, ini lebih mudah. Ada model yang tidak mengakui Tuhan, ini dialognya beda lagi. Kita berbicara dengan ateis atau dengan orang yang beriman kepada Tuhan tapi tidak percaya hari kebangkitan. Nah, yang disebutkan oleh Allah tentang para rasul ini, mereka menghadapi suatu kaum yang beriman adanya Tuhan tapi tidak beriman adanya hari akhirat. Seperti Quraisy.
Quraisy beriman adanya Tuhan, mereka tahu juga Allah, sehingga banyak orang Quraisy meskipun musyrik namanya Abdullah. Tetapi mereka tidak beriman adanya hari kebangkitan. Sungguh pembahasannya berbeda. Pembahasannya berbeda. Tapi kalau mengakui adanya Tuhan mudah. Kalau kalian mengakuinya ada Tuhan, sederhana. Maka untuk bangkitkan kalian sangat mudah karena menciptakan kalian juga mudah. Kemudian lihatlah kalau kalian mengakui adanya Tuhan, lihatlah langit dan bumi, betapa sulit dan rumitnya Tuhan bisa menciptakan seperti ini yang rumit dan sulit dan berat dengan berbagai macam aturan-aturan alam yang ada. Maka untuk bangkitkan kalian sangat mudah. Karena membangkitkan kalian lebih mudah daripada ngurusin langit dan bumi. Ini contoh lagi. Contoh lagi secara logika, kalau ini semua ada ayatnya ya. Secara logika kalau ternyata ada Tuhan, kalian mengaku Tuhan itu sempurna, tanya Tuhan sempurna enggak? Sempurna. Kalau Tuhan sempurna, masa Tuhan biarkan manusia satu bunuh yang lain, satu merampas yang lain, satu menzalimi, kemudian mati begitu saja tidak ada hari pertanggungjawaban. Itu namanya persangkaan buruk sama Tuhan. Tuhan yang seperti itu Tuhan yang tidak becus. Tuhan bahlul seperti itu. Biarin ciptain, kemudian ngapain? Dia berarti menciptakan cuma main-main. Ya. Ma khalaqata hadza batila. Kau tidak mungkin menciptakan ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maka lindungi kami dari azab neraka. Maka orang cerdas tahu Allah menciptakan tidak sia-sia, pasti ada hari kebangkitan, karenanya lindungilah kami dari azab neraka jahanam. Jadi sebenarnya dalilnya banyak, cuma kita tidak sedang bahas itu. Tapi intinya mereka mengkiaskan ke maha kuasa Allah terhadap kelemahan manusia. Kalau manusia ya memang nggak bisa, gimana caranya? Gimana caranya bisa menjadikan tulang belulang hidup kembali? Subhanallah, dalam Al-Quran ketika dalam akhir surat Yasin Allah mengatakan awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia wa nasiya khalqah wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qulhi alladhi ansha'a awwala marrah. Jadi manusia lupa, dia mengatakan kok bisa Allah bisa menghidupkan kembali di tulang belulang yang sudah kering, sudah tidak ada kelembaban lagi, sudah kering. Padahal hidup itu, kehidupan itu apa? Kehidupan itu basah dan hangat. Kita kalau orang udah dingin mati, tapi kalau kita hidup berarti ada basah, ada darahnya, ada lembabnya, dan ada kehangatan. Tulang sudah kering, kemudian sudah dingin, tidak ada kelembaban sama sekali. Gimana bisa ciptakan? Allah mengatakan wa nasiya khalqah. Orang ini lupa bagaimana dia diciptakan. Ya. Anna khalaqnahu min nutfatin. Bukankah kami ciptakan manusia dari air mani? Air mani itu apa sih? Air mani ya cuma air yang hina. Tiba fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia bisa jadi besar dan dia bahkan bisa mendebat. Bukankah perubahan air dari air jadi nutfah, dari nutfah jadi alaqah, alaqah jadi mudghah, mudghah jadi, ini kan luar biasa, dari kecil merangkak, dari bahlul kemudian mulai pintar, dari goblok terus Tuhan. Ini siapa yang bisa merubah seperti ini kalau bukan Tuhan? Ada kekuatan lain yang mengatur, kita nggak bisa ngatur diri kita sendiri. Berarti ada kekuatan lain yang mengatur kita nggak? Ada. Kita nggak kuasa, pinginnya muda terus, tapi ternyata rambut putih sebelum waktunya. Kita nggak kuasa. Kita ini ada yang ciptakan kita. Air mani aja Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun, tidak kalian melihat kepada air mani yang kalian keluar? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Yang ciptakan air mani kami atau kalian? Benar air mani dalam diri kita, tapi bukan ciptaan kita. Buktinya kita nggak bisa memproduksi setiap saat. Kalau kita masih kecil nggak bisa air mani. Kalau kita sudah dewasa, air mani pun kalau nggak bisa setiap saat bisa kita keluarkan. Udah keluar nggak susah lagi. Kemudian juga air mani tersebut tidak bisa kita tentukan mandul atau tidak, bukan hak kita yang menentukan. Kemudian kalaupun jadi anak laki perempuan kita juga nggak tahu, ganteng atau jelek kita juga nggak tahu, mancung atau pesek hanya Allah yang tahu. Umurnya berapa? Jadi air mani bukan ciptaan kita. Kemudian ada ketika sudah tua dia semakin sedikit. Ya Allah kasih itu air mani dalam dirimu bukan ciptaanmu karena kau tidak bisa mengaturnya. Berarti meskipun dalam tubuh yang ciptakan siapa? Allah. Jantung kita aja kita nggak bisa ngatur. Waktunya berhenti. Kita tidur, ngorok, jantung kita berdetak nggak? Berdetak. Siapa yang mendetakkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya terlalu banyak dalil bahwasanya hari kebangkitan sangat mungkin.
Ya, sangat mungkin perubahan manusia dari satu bentuk ke bentuk yang lain mudah ketika Allah rubah lagi tulang, berubah lagi jadi manusia, apa susahnya? Apa susahnya? Maka dia pun berdalil, mereka berdalil para malak, para pembesar-besar ini mengkiaskan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Manusia kekuasaan terbatas. Kalau manusia enggak mungkin bisa tulang ini kembali lagi, mau dikumpulkan seluruh profesor medis satu dunia bikin tulang hidup lagi enggak bakalan bisa. Enggak bakalan bisa. Annakum mukhrajun, apakah kalian sudah jadi tulang, jadi tanah, kalian bisa hidup kembali? Hayhata lima tu'adun. Maka jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian. Hayhata ini secara bahasa Arab ada yang mengatakan adalah isim fi'il, ada yang mengatakan isim masdar, tapi maknanya adalah ba'uda. Ba'uda atau ba'idun lima tu'adun atau ba'uda lima tu'adun. Ba'idun atau ba'uda lima tu'adun. Dan hayhata kata Al-Qurtubi rahimahullah bisa dibaca dengan 10 model. Hayhata, hayhatu, hayhati, hayhatin, ya, hayhatan, ada semuanya datang dalam bahasa Arab. Maknanya sungguh jauh atas apa yang diancamkan kepada kalian, ya. Au'ad, tu'adun dari au'ad, tu'ad, ya. Di sini di awal mereka mengatakan ayaidukum, apakah Rasul ini menjanjikan bagi kalian? Di akhir ayat pada ayat ke-35 mereka berkata ayaidukum, apakah Rasul tersebut menjanjikan kepada kalian akan hari kiamat, hari kebangkitan? Di akhir ayat 36, lima tu'adun, kepada kalian yang Rasul tersebut ancamkan terhadap kalian. Jadi menunjukkan ketika Rasul ini berbicara tentang hari akhirat, dia menggabungkan antara janji dan ancaman. Antara janji dan ancaman. Ini dari faedah dari Tahir bin Asyur. Ketika dia bicara tentang hari akhirat, dia mengatakan kalau kalian berbuat baik, maka kalian akan dibangkitkan dan akan mendapatkan kenikmatan abadi. Tapi ingat, kalau kalian tidak berbuat kebaikan, kalian berbuat buruk, syirik kepada Allah, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan disiksa. Sehingga sang Rasul menggabungkan antara janji dan ancaman. Dan itulah metode dakwah para Rasul, yaitu mubasyir dan munzir. Memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan, ya. Targhib wa tarhib, memberi motivasi dan juga memberi ancaman. Dan demikianlah kondisi akhirat. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka jahanam. Maka dia ingatkan, hati-hati. Maka orang ini mengatakan, ngapain percaya sama dia? Tidak usah takut dengan apa yang dia ancamkan. Hayhata lima tu'adun. Enggak mungkinlah kita mau dibangkitkan lagi, kemudian mau disiksa oleh Tuhan. Enggak mungkin kita dibangkitkan lagi, kemudian mendapatkan nikmat surga. Semuanya tidak mungkin, mustahil. Gimana tulang belulang bisa kemudian kembali lagi? Subhanallah, syubhat ini selalu ada. Ya. Seperti dalam surat Qaf, ya. Ketika mereka mengatakan syai'un ajib, sebagaimana daging-daging kemudian sudah dimakan bumi, kemudian jadi daging kembali. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman. Apa kalau sudah jadi tanah, bahkan daging sudah jadi tanah, kok bisa kembali lagi? Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Tulang badanmu ini kalau sudah mengalami proses kimia, kemudian menjadi bumi, menjadi tanah atau dimakan oleh ulat, kami tahu kemana dagingmu pergi, kata Allah. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguhnya kami tahu tubuh mereka yang terkurang karena dimakan oleh tanah. Kami tahu kemananya. Wa indana kitabun hafiz. Bukan cuma kami tahu, bahkan pengetahuan tersebut sudah kami catat di Lauhil Mahfuz. Si fulan bin fulan ketika mati, dagingnya kemana-mana, jadi apa Allah sudah catat bagian Lauhil Mahfuz. Maka untuk dikembalikan gampang, kata Allah. Allah mengembalikan proses kimia jadi kembali lagi. Balik lagi, proses balik. Bisa atau tidak? Bisa. Mudah bagi Allah kalau membangkitkan. Makanya yang menjadikan Ibnu Sina tidak percaya hari kebangkitan jasad, karena dia bilang, gimana manusia kalau sudah mati, manusia dimakan oleh ikan hiu,
Si Joko dimakan, jangan Joko jangan. Si Joni dimakan oleh apa? Ikan hiu. Si Joni dimakan oleh ikan hiu kenyang dari Joni. Terus si hiu ditangkap sama eh, sama siapa? CP juga ada teman saya, jangan. Yang bukan teman saya. Sama siapalah, sama A dan si B. Si A dan B makan si ikan hiu. Akhirnya daging Joni berubah menjadi daging ikan hiu. Dalam daging ikan hiu unsur makanannya kalau kita lihat apa unsur makanannya ternyata ada daging Joni di situ. Mengandung daging Joni, paham? Setelah itu dimakan lagi sama si A dan si B, kemudian jadilah daging Joni tersebar di A dan si B. Jadi unsur penyusun A ada daging Joni, penyusun B daging Joni. Nah, kalau semuanya mati terus dibangkitkan, kata Ibnu Sina, siapa yang mau dibangkitkan? Kalau Joni dibangkitkan sempurna berarti A dan B kurang badannya. Dia pakai logika macam-macam sehingga dia nggak mungkin manusia dibangkitkan fisiknya, yang dibangkitkan cuma apa? Rohnya. Maka dia dikafirkan oleh Ghazali gara-gara ini. Ini sebenarnya logikanya sama dengan logikanya orang kafir. Dzalika raj'un ba'id. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman. A inna lama ba'utsun dalam yang lain. Mereka raj'un ba'id ini enggak mungkin kembali. Maka Allah bantah. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami tahu kemana badanmu berubah dimakan sama tanah. Kemana? Nanti dikembalikan lagi gampang. Makanya dalam hadis ketika Allah membangkitkan seorang manusia, Allah mengatakan, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Ya bumi, kembalikan lagi tubuhnya yang setelah kau makan, kembalikan lagi. Mudah bagi Allah mengembalikan proses kimia. Tapi intinya, kalau Allah Maha Kuasa, semuanya Allah bisa lakukan. Taib. Dalil kedua, setelah mereka mengatakan enggak mungkin, secara logika bahwasanya tulang kembali lagi ada dagingnya. Dalil kedua kata mereka, lihatlah kenyataan yang ada, kita berdalil dengan kenyataan. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Wa ma nahnu bimab'utsin. Lihatlah bagaimana kehidupan kita cuma kehidupan dunia, kami hidup, kami mati dan kita tidak bakalan dibangkitkan. Kita tidak bakalan dibangkitkan. Kata mereka dalil kedua, lihat kehidupan kita, kita hidup, kita mati, enggak ada kebangkitan. Kita sudah nenek moyang kita ratusan tahun, enggak ada yang bangkit, lihat. Mati hidup Apa maknanya? In hiya illa hayatuna dunya, hidup kita cuma hidup dunia, enggak ada hidup akhirat, enggak ada. Namutu wa nahya, kita hidup dan mati. Apa maksudnya hidup dan mati? Ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan maksudnya ini takdim dan takhir. Maksudnya nahya wa namut. Kita hidup langsung kita mati, dan itu sudah tradisi kehidupan yang kita lihat. Hidup nanti mati, hidup mati. Enggak ada hidup mati, hidup lagi, enggak ada. Yang ada kita cuma apa? Hidup mati. Nahya wa namut. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, namutu wa nahya. Maksudnya yang kita lihat kehidupan ya di janin dalam kondisi belum hidup, kemudian nahya hidup di alam dunia. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Kuntum ahya wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dulu kalian amwatan maksudnya dalam janin. Ada gerakan. Fa ahyakum yaitu kemudian hidup di bumi. Jadi yang ada benar janin muncul di perut, kemudian dalam kondisi belum hidup mati, kemudian keluar di bumi hidup. Setelah selesai, tidak ada kehidupan lagi. Enggak ada kehidupan lagi. Atau maksudnya pendapat ketiga ini disebut oleh Al-Qurtubi, makna dari namutu wa nahya. Ada yang mengatakan namutu wa nahya maksudnya nahnu di situ maksudnya generasi kita. Generasi kita kan ada yang mati sudah tua, nanti yang bayi baru hidup lagi. Yang sudah tua mati, yang anak muda hidup lagi. Begitu terus, itu terus. Jadi kehidupan cuma kehidupan dunia. Adapun kehidupan akhirat omong kosong, enggak ada. Ini dalil mereka. Kenyataan menunjukkan demikian. Bahkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 36, mereka ngancam lagi. Ya. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 36, surat Al-Jasiyah 25, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Fa'tu bi abaina
In kuntum shadiqin. Kalau memang benar ada hari kiamat, bangkitkan nenek moyang kami. Kami pingin nanya, benar enggak ada malaikat maut? Benar enggak ada mungkar nakir? Ini ngomong terus enggak ada dalilnya. Suruh satu orang bangunlah, kita pingin ngobrol. Sampai di antara mereka dalam sebuah riwayat mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kita punya kakek orang soleh, yaitu Qusay bin Kilab. Bangkitkan Qusay bin Kilab, kita pingin tanya, benarkah ada kehidupan setelah ini?" Tentu tidak perlu dijawab. Karena kalau Allah penuhi permintaan mereka, maka hidup ini bukan ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji atau tidak? Kalau semua kemudian ada orang di kuburan keluar, udah. Tadi malaikat maut, tadi malaikat mungkar nakir hantam saya. 5 menit lagi saya balik. Semua orang sadar atau tidak? Semua orang sadar. Kalau bidadari dimunculin, taruh di mall, semua orang sadar nggak? Sudah nggak ada yang mau kerja, semua di masjid terus. Mimpi bidadari. Hidup ini kan liman yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri pertama orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman tentang gaib. Ini semua gaib. Kalau itu diungkap ya sudah, apa bedanya kita orang kafir? Enggak ada ujian. Sementara Allah ciptakan kita untuk diuji. Jadi jangan kita pikir maunya kita. Allah punya hikmah. Sampai dalam peperangan saja terkadang Rasulullah kalah dalam perang apa? Uhud. Kalau selalu menang, semua orang masuk Islam. Tidak ada ujian. Ya. Tapi ketika ada yang kalah terkadang, ada yang ini, ada yang meninggal, ada yang... Kalau semua pasukan tidak pernah mati, menang terus, semua orang masuk Islam. Kalau semua orang Muslim kaya semuanya, nggak ada yang mau jadi orang kafir. Iya nggak? Hidup ini berarti bukan ujian. Padahal Allah ciptakan kita untuk apa? Linabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Jadi inilah mereka punya dalil semua yang tidak perlu dijawab. Ya. Kata mereka gimana? Hidup mati tidak bakal dibangkitkan. Setelah itu mereka menuduh sang Rasul. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Sungguhnya si fulan ini, si Rasul ini hanyalah seorang lelaki merendahkan, iftara 'ala Allahi kadziban, yang hanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya Allah, tapi mereka ini dusta. Rasul dusta. Dusta di mana? Bilang dia ngaku sebagai Rasul, dusta pertama. Dusta kedua bilang ada hari kebangkitan. Ini pendusta besar. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami tidak bakalan beriman kepadanya. Tidak bakalan. Kami sekali-sekali tidak akan beriman kepadanya. Di sini mereka sudah memutuskan tidak mungkin kami beriman. Bahkan sebagian ahli tafsir seperti As-Sa'di rahimahullah, Ibn Sa'di mengesankan seakan-akan mereka mengejek. Kasihanlah ini Rasul, enggak usah kita enggak usah apa namanya, enggak usah bunuh, enggak usah kita lawan, kasihan dia orang sinting, ya cuma ngaku-ngaku sudah, kasihan. Pendusta, ya sudah, mau diapain orang pendusta, enggak usah kita gubrisi. Jadi mereka benar-benar menghina, dan mereka sudah menutup jalan karena mereka enggak bakalan beriman. Ya. Maka ketika kondisi sudah tidak memungkinkan mereka lagi beriman dan mereka mengejek sang Rasul, maka sang Rasul pun berdoa, qala rabbinsurni bima kadzdzabun. Ya Allah, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Minta agar diselamatkan. Kalimat qala rabbinsurni, ya Allah tolonglah aku, seakan-akan ada ancaman gangguan fisik. Seakan-akan ada ancaman gangguan fisik. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah dengan hanya karena dusta kemudian Rasul ini kemudian minta agar diselesaikan karena percuma, atau mereka ingin menyakiti sang Rasul, ya, apa secara fisik, makanya sang Rasul mengatakan qala rabbil surni bima kadzdzabun. Ya. Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Maka Allah mengatakan qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Allah berfirman kepada sang Rasul, sebentar lagi, amma qalilin la yusbihunna nadimin, maka mereka akan menjadi orang yang menyesal. La yusbihunna di sini ada yang maknanya dari apa namanya? Kalimat sayrurah, yaitu bakalan jadi menyesal, sebentar lagi bakalan jadi menyesal, mereka akan jadi menyesal. Atau la yusbihunna juga menunjukkan ada waktu, yaitu mereka akan menyesal di waktu pagi karena mereka akan diserang atau akan diadab oleh Allah di waktu pagi. Di waktu pagi hari, yaitu kita bisa artikan
asbah maksudnya lisayrurah, maksudnya sebentar lagi mereka akan menyesal, atau kita maknakan dengan secara waktu, yaitu sebentar lagi di waktu pagi mereka akan menyesal karena azabku akan menimpa mereka di waktu pagi hari. Kata Allah, fa akhadhatumus sayhatu bil haqq. Maka kemudian mereka dimusnahkan oleh guntur bil haq, yaitu tidak zalim. Allah tidak zalim. Tapi benar mereka berhak untuk dibantai dengan suara gemuruh, halilintar, ya, yang menggelegar, yang mematikan mereka, masuk ke dalam jantung mereka sehingga mereka tewas. Faja'alnahum gusaan, dan kami jadikan mereka seperti gusa, seperti buih. Gusa itu apa? Gusa usail. Sail itu maksudnya aliran air. Apakah di lautan ataukah ketika ada banjir? Ketika ada banjir yang dibawa rumput-rumput yang kering, kotoran-kotoran, buih yang tidak ada nilainya, itu namanya gusa. Dibawa tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Kalau apa namanya? Kalau terhadap kaum Samud, Allah mengatakan kahashimil muhtazir. Jadilah mereka seperti daun-daun kering, rumput-rumput kering, rumput-rumput kering. Jadi tidak ada nilainya. Fabu'dan lil qaumidz zalimin. Maka binasalah atau jauhlah dari rahmat Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang zalim, karena mereka zalim. Zalim terhadap diri mereka, melakukan berbagai macam kemaksiatan, kemudian zalim karena melakukan kesyirikan, dan anasyirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman paling besar. Zalim karena telah menyakiti sang Rasul yang ingin kebaikan bagi mereka. Orang yang terbaik dikatakan sebagai pendusta. Maka mereka telah berbuat zalim, maka mereka disiksa oleh Allah dengan kebenaran. Memang berhak untuk disiksa. Maka Allah mengatakan, fa akhadhathumus sayhatu bil haqq. Maka mereka pun dibinasakan dengan suara yang menggelegar dengan haknya. Memang benar berhak untuk disiksa, tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Saudara berfirman, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Tadi saya bilang katakan ini menguatkan itu adalah kaum saleh karena dengan suara. Kalau Nabi Hud dengan rihin, dengan angin, bukan dengan suara. "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Setelah itu kami munculkan lagi, kami ciptakan lagi generasi-generasi yang lain. Kalau tadi kornan satu generasi, sekarang ada generasi yang lain. "Ma tasbiqu min ummatin ajalah wa ma yastakhirun." Tidak ada satu umat pun yang mendahului ajalnya dan tidak pula mereka terlambat dari ajalnya. Itu semuanya sesuai dengan ajalnya. Waktunya mati, waktunya disiksa, waktunya diadab. Tidak tertunda sedikit pun waktu adab mereka dan tidak tertunda sedikit pun waktu mati mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Setelah itu kami mengutus rasul-rasul kami tatra, yaitu secara banyak, ya. Berturut-turut. Baik. Di sini lihat ayat ke-42 sampai 43, Allah tidak menyebutkan kami utus rasul. Allah hanya mengatakan summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Setelah mereka, setelah kaum yang binasa tadi, entah kaum Nabi Saleh atau nabi yang lainnya, kami munculkan lagi, kami ciptakan generasi-generasi yang, tapi Allah tidak menyebutkan tentang rasul diutus. Sehingga sebagian ulama seperti Tahir bin Asy'ar mengatakan maksudnya generasi ini masih berada di atas ajaran nabi sebelumnya. Apakah ikut Nabi Saleh, Nabi Hud atau nabi sebelumnya, sehingga beberapa generasi tanpa rasul tetapi masih berada di atas ajaran nabi-nabi sebelumnya, sehingga mereka hidup sampai waktunya ajal mati atau waktunya mereka mau diadab oleh Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masa di mana nabi tidak diutus lagi, muncul generasi-generasi tapi masih berada di atas ajaran rasul sebelumnya. Ini disebut dengan masa fatrah. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa fatrah dari wafatnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Sekitar 570 tahun. Rasulullah lahir 571. Nabi Isa wafat sekitar tahun 30 Masehi. Atau sekitar 30 Masehi, Rasulullah lahir berapa? 571. Kemudian Rasulullah jadi nabi 40 tahun kemudian. Yaitu 570-an tahun, 580-an tahun masa fatrah. Tetapi orang-orang yang hidup di Jazirah Arab, terutama di Hijaz, di Mekah terutama, mereka masih mengikuti ajaran sebelumnya. Ada ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Apalagi Ka'bah dibangun di situ. Yang bangun Ka'bah Ibrahim siapa? Ismail. Dan Quraisy adalah keturunan Ismail. Sehingga Rasulullah sebutkan ada orang-orang meskipun di masa fatrah kenabian,
tetap diazab dalam neraka jahanam. Kenapa? Berarti hujah masih ada ketika itu. Rasulullah sebutkan contoh orang-orang yang tidak menemui Nabi SAW masih di zaman fatrah tapi diazab dengan neraka. Siapa mereka? Banyak. Di antaranya misalnya Amr bin Al-Khuzai. Dia hidup di masa fatrah antara Nabi Isa, antara zaman Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr bin Al-Khuzai yajuru qasbahu finnar." Aku lihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta, mengkeramatkan kambing, dan dia yang pertama kali mengimport berhala dari Syam ke Mekah untuk diibadahi, sehingga kita tidak bilang dia di masa fatrah pasti masuk surga, enggak. Dia di masa fatrah tapi masih ada sisa-sisa ajaran Nabi sebelumnya, makanya dia bilang dia di neraka. Contohnya siapa? Contohnya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an juga hidup di masa fatrah dan dia dari kabilah Bani Taim. Dari kabilahnya Quraisy tapi dari Bani Taim, Quraisy At-Taimi, Quraisy At-Taimi. Makanya keluarganya Abu Bakar. Makanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Kana yasilur rahim, kana yaqrid dhaif, kana..." Dia dulu suka menyambung silaturahmi, suka menjamu tamu, wa yut'imu ta'am, suka buat banyak kebaikan. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah kebaikannya bermanfaat bagi dia sementara dia meninggal di masa fatrah? Tidak ada nabi, tapi ada ajaran nabi, ajaran sebelumnya masih ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yauman qat, "Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia tidak pernah ngomong sekalipun berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku di hari kebangkitan." Itu dia tidak percaya sama hari kebangkitan. Taib, neraka. Siapa lagi? Adi bin Hatim, bapaknya. Bapaknya juga tidak hidup di zaman Nabi. Bapaknya hidup di masa fatrah. Terkenal dengan berbuat baik, maka Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku dulu begini. Apa kata Nabi? Apakah dia masuk surga?" Enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dulu ketika berbuat baik dia riya. Dan dia mendapatkan popularitas dengan riaknya tersebut. Tidak ada faedahnya. Ya. Lihat lagi Amr bin As, saya enggak tahu Wa'il bin As mendapati zaman Nabi atau tidak. Amr bin As, Al-As bin Wa'il dapat zaman Nabi atau tidak? Nabi sallallahu alam ya. Tapi intinya Al-As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As, hidup dalam kondisi musyrik, kemudian ketika mati, dia sebelum mati dia sempat bernazar ingin menyembelih 100 ekor onta untuk dibagikan. Maka Amr bin As datang kepada Rasulullah, "Rasulullah, ayahku dulu punya janji begini, punya nazar. Apakah saya membayarkan nazarnya?" Kata Rasulullah SAW, "Amma abuka, lau aqarra bit tauhid la nafa'a dzalik." Ayahmu, kalau dia dulu bertauhid, bermanfaat, tapi tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Padahal kalau tidak salah, saya lupa Al-As bin Wa'il ini apakah hidup di masa fatrah atau tidak sebelum Nabi mengangkat seorang Nabi. Jadi ada orang-orang Rasulullah vonis meskipun di masa fatrah. Kenapa? Karena masih ada sisa ajaran apa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, meskipun di masa fatrah. Sementara Rasulullah, para ulama juga menulis Al-Ahnaf, orang-orang yang masih bertauhid meskipun Nabi belum jadi Nabi. Ada di antara Rasulullah, di antara Abu Bakar, di antaranya siapa namanya? Waraqah bin Naufal, ya. Ada beberapa orang-orang yang mereka bertauhid meskipun Nabi belum jadi Nabi. Masih ada sisa ajaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, seperti dalam ayat ini, Allah mengatakan, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Setelah itu kami munculkan generasi-generasi meskipun tanpa Rasul, meskipun tidak di atas Rasul, tapi mereka masih berada di atas ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau mereka bermaksiat, Allah azab. Jadi tidak semua orang di masa fatrah kemudian pasti selamat, enggak. Di masa fatrah, kalau dalam artian masa fatrah kekosongan Rasul tapi sisa ajarannya masih ada, maka hujah telah tegak. Wallahu alam bisawab. Setelah itu Allah berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Setelah itu kami utus rasul-rasul kami, ya. Ya. Tatra ini ada yang maknanya dari watra, dari mutawatir, itu banyak, ya. Dan biasa waw dirubah jadi ta seperti tijah dari wijah, ya. Kemudian taqwa dari asalnya dari waqa, yaqi, taqwa, wa-nya hilang jadi ta, dan seperti dalam bahasa Arab. Tsumma arsalna rusulana tatra, kami utus rasul kami mutawatir, turut banyak. Tatra yaitu satu datang silih berganti. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzdzabuh. Setiap datang seorang rasul kepada suatu umat, mereka dustakan. Mereka dustakan rasul tersebut. Demikian. Datang rasul, datang umat kirim rasul, didustakan.
Allah binasakan. Datang lagi muncul generasi baru, datang rasul, didustakan, Allah binasakan lagi. Allah azab. Kata Allah, "Fa'atba'na ba'dahum ba'dhan." Kami susulkan sebagian dengan sebagian yang lain. Itu kami binasakan sebagian sebagaimana kami telah binasakan sebelumnya. Gara-gara mendustakan seorang rasul. Wa ja'alnahum ahadits, dan kami jadikan mereka hanyalah jadi bahan cerita. Ahadits jamak dari uhdusah. Ya, jamak dari uhdusah itu bahan cerita. Oh, dulu ada kaum begini, ternyata begini. Seperti kita cerita Fir'aun. Fir'aun, Masya Allah dulu luar biasa. Fir'aun, ternyata sekarang tinggal apa? Cerita. Dulu hebat, tapi tinggal cerita. Kaum ini dulu hebat, sekarang tinggal cerita. Fabu'dan liqaumil la yu'minun. Dan sungguh jauh kebinasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Beginilah ya perjuangan para rasul, berdakwah didustakan, akhirnya Allah azab kaum-kaum tersebut karena mendustakan para nabi. Setelah itu Allah cerita tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala. Demikian saja Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.